Pak Fans, ini adalah agenda utama rapat. Kontrak proyek Pak Fans. Ethan, aku akan pergi ke rapat bersamamu. Jangan macam-macam. Ini bukan bagian dari pekerjaanmu. Oh, ayolah. Aku hanya ingin menghabiskan lebih banyak waktu denganmu. Oh, ngomong-ngomong, Ethan, ibuku terus mengomel lagi. Kapan kamu datang ke rumah kami untuk memberikan seserahan? Jangan khawatir. Aku akan bertanggung jawab padamu. Tapi pernikahan itu masalah besar, kamu belum bertemu Stella. Kita tidak bisa terburu-buru. Pak Fans, Nona Stella sudah tiba di stasiun. Kenapa dia datang lebih awal? Tunda rapatnya. Ethan, ayo kita lihat. Siapa yang membuatmu terburu-buru sampai kamu membatalkan rapat? Bawa mobilku, cepat. Kereta dari Kabupaten Padang ke Kota Sungai telah tiba. Silakan periksa barang bawaan saat turun. Nona Stella, kami melipat ini sendiri. Selamat jalan. Ingat kami, Nona Stella. Kami akan selalu merindukanmu. Jaga diri kalian baik-baik. Aku akan merindukan kalian. Pertunjukan yang luar biasa. Apa dia tuan muda kaya raya? Kamu nggak lihat berita? Tuan muda kaya aja nggak sebanding. Orang ini adalah Pak Fans, yang mengendalikan perekonomian Kota Sungai. Orang terkaya termuda sepanjang sejarah. Kebanyakan orang di Kota Sungai menggantungkan hidup padanya. Nak, sudah berapa kali ku bilang, jangan mencolok. Maaf, aku salah. Aku nggak seharusnya bikin keributan sebesar itu. Siapa wanita itu? Aku tahu aku salah, Stella. Sudah setahun. Kelihatannya kamu lelah. Mengelola grup sebesar itu. Pasti berat. Stella, kamu yang lebih berat. Ibu dan ayah pergi terlalu cepat, kamu susah payah membesarkanku. Sekarang aku sukses, tapi sebelum kamu nikmati, kamu pergi mengajar sukarela di pegunungan selama 5 tahun. Aku harus membalas budi padamu, dengan layak. Nanti kita bicarakan. Kali ini aku kembali terutama untuk bertemu calon ipar perempuanku. Stella? Dia adalah mahasiswa yang pernah kamu sponsori dulu. Tapi latar belakang keluarganya kurang baik. Kalau kamu keberatan, aku bisa batalkan pernikahannya. Bodoh. Selama dia baik padamu dan punya sifat yang baik, kenapa aku harus keberatan? Apa aku tipe orang yang mementingkan latar belakang keluarga? Oh, ngomong-ngomong. Bantu aku coba shawl ini. Kakakmu ini yang merajutnya sendiri. Beraninya kau menggoda priaku? Luna, mungkin ada kesalahpahaman? Lihat, mereka berpelukan, jadi kesalahpahaman apa yang mungkin?
Terima kasih untuk hadiahnya, Stella. Sangat hangat. Aku suka. Itu bukan untukmu. Ini untuk calon ipar perempuanku. Dia sangat beruntung. Stella, aku akan mengatur pertemuan untukmu malam ini. Oke. Urusan perusahaan? Tidak apa-apa, pergilah. Jangan khawatirkan aku. Tidak ada yang lebih penting darimu. Siapa sangka Pak Vance memiliki sisi seperti itu? Aku sangat iri pada adiknya. Ya, sepertinya Pak Vance memperlakukan adiknya dengan lebih hormat daripada orang tuanya. Jangan nakal, atau aku akan marah. Kalau begitu aku akan suruh asisten Cole mengikutimu. Tidak perlu. Aku akan jalan-jalan pulang sendiri. Dan lihat bagaimana kota ini berubah. Selama 5 tahun terakhir. Kalau begitu, Stella, hubungi aku kapan saja jika ada sesuatu. Pergilah. Ayo, naik mobil dan ikuti dia. Apa? Bukankah ini rumah Pak Vance? Dia sepertinya punya kunci. Luna, apakah Pak Vance pernah memberimu kunci rumahnya? Ethan tidak pernah mengundangku ke rumahnya. Kamu jalang, kamu benar-benar pandai menjilat. Sekarang kau mengejarku. Wow, persis yang kau bayangkan dari rumah Pak Vance. Mewah sekali. Siapa kamu? Kenapa kau masuk paksa ke rumahku dan menyerangku? Rumahmu? Jalang sepertimu tidak hanya dengan kurang ajar pindah ke sini, tapi juga berani bilang ini rumahmu. Jalang. Apa yang kau bicarakan? Siapa kau sebenarnya? Lepaskan aku. Jangan bergerak. Ku bilang, jangan bergerak. Kau salah paham. Aku bukan Jalang. Untukmu, dia membatalkan pertemuan yang tidak boleh kuhadiri. Untukmu, dia mengizinkanmu pindah ke villa yang tidak pernah dia izinkan ku kunjungi. Apa yang salah? Apa hubunganmu dengan Ethan? Ethan? Lengket sekali, memanggilnya Ethan. Biarkan aku bilang, akulah calon nyonya keluarga Vance. Setelah kakaknya melihatku, kami bisa menikah. Dan kau? Hanyalah seorang jalang yang memalukan. Kau Luna Miller. Kau kenal aku? Aku kakak Ethan Vance. Berarti kau sengaja melakukannya. Luna, di ruang tamu, aku menemukan ini. Kerja bagus. Aku kakak Ethan Vance, Stella Vance. Kau salah paham, Luna. Aku bukan wanita yang kau kira. Jatuhkan tongkat itu. Untuk apa yang terjadi hari ini, aku tidak akan menyalahkanmu. Tidak menyalahkanku? Kau pikir kau siapa? Berani-beraninya kau bicara seperti itu padaku. Luna. Lepaskan. Aku sungguh bukan. Berani-beraninya kau panggil aku Luna. Aku baru saja bilang, aku harus bertemu adiknya sebelum menikah dengannya. Jadi kau bilang kau adiknya? Kebetulan sekali, ya? Kau pikir aku bodoh?
Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa tanya Ethan dan verifikasi. Masih mencoba menipuku? Kau ingin aku memanggilnya ke sini untuk menyelamatkanmu. Luna, jangan biarkan semuanya menjadi terlalu jauh. Jadi bagaimana? Siapa yang berani membuat masalah demi nyawa wanita seperti dia untuk calon nyonya keluarga Vance? Bahkan Ethan sendiri tidak akan berani. Dia yang salah. Dasar jalang. Mau lari? Berikan tongkatnya. Lemparkan. Sial. Sekali lagi. Bagaimana? Keterampilanku? Cukup bagus kan? Ini keterlaluan. Dan di siang bolong. Denda macam apa ini? Itu terlalu kejam. Apa yang kamu bicarakan? Kami sedang memberi pelajaran pada Jalang. Apakah kamu punya bukti untuk menyebut seseorang sebagai orang? Kenapa kamu harus ikut campur? Kami bilang dia Jalang. Maka dia memang Jalang. Aku sudah menelepon kantor keamanan area villa kita. Sebaiknya kamu lepaskan orang itu sekarang juga. Apa yang kamu tertawakan? Siapa yang menelepon? Kapten Davis, ini aku. Tolong tangani sekarang. 3 wanita ini benar-benar tanpa hukum. Oke, aku akan menanganinya. Aku akan berurusan denganmu. Kapten Davis, kenapa kau memukulku? Jai, bawa orang-orang ini keluar dari sini. Aku bahkan tidak bisa menghirup udara yang sama dengan mereka itu mencekikku. Oke, Luna. Dia adalah tunangan Pak Vance. Pak Vance dari grup Vance. Betul. Dia adalah calon ipar laki-laki Pak Vance. Ditugaskan bekerja di sini sebagai kepala keamanan. Jangan sentuh kami, baiklah. Mari kita lanjutkan menyelesaikan urusan kita. Luna, apa yang terjadi? Dia mencoba merayu Ethan untuk naik tingkat sosial. Jalan. Masih mencoba naik. Kakakku sudah berjanji padaku. Begitu dia menikah ke keluarga Vance, dia akan memilihkan villa di sini untukku. Beraninya kau mengacaukan rencanaku. Luna, sekarang apa? Ambil semua pakaiannya dan buang barang bawaannya. Aku ingin dia mengembalikan semua yang dia ambil dari keluarga Vance. Keluarkan semuanya. Gadis ini lumayan seksi. Dia milikku. Luna Miller, kau seenaknya bertindak dan kau kejam. Kau tidak pantas menjadi menantu keluarga Vance. Apa katamu? Ulangi lagi. Selama aku di sini, kau tidak akan pernah menginjakkan kaki di keluarga Vance. Baik,
Baik, baik, baik, kau benar-benar bermulut tajam. Kau berani mengancamku. Kalau begitu, aku akan memastikan kau tidak pernah bicara lagi. Ambil jarum dan benang. Aku akan menjahit mulutnya dulu, siap. Ini benar-benar tanpa hukum. Apa kau tidak takut karma? Karma? Di kota sungai, siapa yang berani membawa karma padaku? Keluarga fans adalah langit di atas kota sungai. Tunanganku adalah langit di atas kota sungai. Aku melakukan apapun yang kuinginkan. Aku menindas siapapun yang kuinginkan. Aku seharusnya tidak pernah mensponsori ular berbisa sepertimu. Maka kau tidak akan pernah punya kesempatan untuk mendekati Ethan. Sponsor apa? Aku putri terhormat keluarga Miller, berbakat dan cemerlang. Siapa yang butuh sponsor? Jay, tampar dia. Jadi kau takut orang lain mengetahui masa lalumu. Kalau begitu, aku akan tetap mengatakannya. Ayahmu seorang pemabuk, ibumu seorang pecandu judi, dan mereka hampir menjualmu. Tampar dia. Semakin kau mencoba menghentikanku, semakin banyak aku bicara. Kau tidak lebih dari pecundang menyedihkan yang tidak kompeten jalang. Takut masa lalumu terungkap? Tanpa sponsorku, kau akan terjebak di pegunungan seumur hidupmu, dijadikan mesin pembuat anak. Tutup mulutmu. Berani-beraninya kau menyelidikiku? Aku akan membuat hidupmu sengsara. Luna, telepon. Kau punya saudara laki-laki, kan? Lalu, apakah kakakmu tahu bahwa adiknya sendiri adalah Jalang? Kau bisa bilang sendiri padanya. Adiknya adalah Jalang. Ide bagus. Hei, halo. Biarku bilang sesuatu, adikmu adalah Jalang. Kau mempermalukan kakakmu. Dia tidak akan pernah bisa untuk menegakkan kepalanya di kehidupan ini. Mungkin dia hanya mengandalkan adiknya untuk mengeruk uang baginya sebagai selir. Benar? Siapa kau? Di mana Stella? Hei. Cepat, Stella dalam masalah, lacak lokasi ponselnya. Baik, Pak. Pak Vanse, ketemu. Nona Stella ada di perumahan Puncak Indah. Rumahku. Cepat, kembali ke perumahan Puncak Indah. Baik, Pak. Kenapa semua ini tidak berharga? Sampah semua. Di mana kau sembunyikan uang yang diberikan Ethan padamu? Mungkin. Itu disembunyikan padanya. Biarkan aku periksa. Biarkan aku lihat. Lepaskan. Jangan sentuh dia. Dia sakit. Apa? Apa ini? Supositoria ginekologi. Ini obat untuk penyakit ginekologi. Penyakit ginekologi. Ih, menjijikan. Jorok banget. Gunung tempatku mengajar sukarela itu lembab. Serangga di mana-mana. Kamu juga bakal kena kalau ke sana. Simpan saja alasanmu. Kamu pelacur. Punya penyakit kotor apapun itu sama sekali tidak mengejutkan. Jadi kamu guru sukarela? Pantesan bau kemiskinan, kamu miskin banget sampai harus pergi ke tempat terpencil itu untuk mengajar. Siapa yang kasih kamu nyali untuk merebut pacarku? Apa Ethan tidak bilang padamu apa yang adiknya lakukan? Tentu saja dia bilang. Dia bilang adiknya pergi melakukan sesuatu yang hebat. Hal hebat yang dia maksud adalah mengajar sukarela. Omong kosong, anak-anak biasa itu, mereka akan tetap biasa selamanya. Mengajar mereka sukarela itu buang-buang waktu dan hidup. Mana bisa disebut hebat, adiknya pasti sibuk cari uang besar. Naik mobil mewah,
Pakai barang desainer mahal. Itu bukan sesuatu yang bisa kamu tipu. Sampah dari lapisan bawah masyarakat seperti kamu bisa tipu. Luna, lihat ini. Kembalikan. Aku peringatkan kamu. Tenang, kalau kamu tidak berhenti, lain kali, bukan cuma tamparan. Tidak akan sesederhana itu. Tolong, aku mohon, kembalikan padaku. Ini hadiah dari muridku. Tidak berharga, tidak berguna bagimu. Siapa yang lipat ini? Jelek banget. Lihat, ada tulisan di dalam. Aku Lily. Di hatiku, kamu bukan hanya guruku, tapi juga ibuku. Aku berharap bisa bertemu lagi. Kembalikan. Di usia semuda itu, bicara sangat menjijikan. Dan kamu mau panggil orang lain ibu. Tidak. Tolong jangan disobek. Jangan. Nona Stella, saya Sam. Terima kasih sudah mengajari saya. Saya akan belajar keras, keluar dari pegunungan, dan berkontribusi untuk negara. Jalang itu pasti tahu cara melamun. Mereka harus tetap di pegunungan selamanya. Itulah kontribusi terbaik yang bisa mereka berikan untuk negara. Jangan berani menghina mereka. Menyebalkan. Membuang waktuku. Pergi. Menginjakmu akan mengotori sepatuku. Luna, lihat apa yang kutemukan. Ini? Apa kamu merajutnya sendiri? Iya. Aku merajutnya untuk seseorang yang penting. Ini sangat jelek. Pantas saja Ethan tidak menyukainya. Dia mengembalikannya. Kamu pikir kamu bisa memenangkan hatinya dengan ini? Tidak ada yang akan suka sampah ini. Sebaiknya kamu simpan sendiri untuk dirimu. Tunggu. Ada apa? Luna, aku punya ide yang lebih baik. Jay, kamu sangat cerdik. Ini. Dingin. Pakai ini. Enya. Suruh mereka berhenti. Belum terlambat untuk berhenti sekarang. Kalau tidak, yang akan menyesal adalah kamu. Di saat seperti ini, kamu masih bicara? Jay, jangan tunda lagi. Siap. Kamu sangat mirip dengan... Apa yang kamu bicarakan, cocok untuk jalang sepertimu. Apa ini? Jangan sentuh. Kembalikan. Kamu tidak tahu kapan harus berhenti. Ibu dan ayah sudah pergi. Mereka meninggalkanku dan Stella.
Aku adalah ayahmu. Aku adalah ibumu. Kembalikan. Aku bilang tenang. Apa kau tidak mengerti bahasa manusia? Kamu benar-benar pembawa sial. Kamu membuat orang tuamu terbunuh saat kecil. Sekarang kau menghancurkan rencanaku. Pantas kau yatim piatu. Stella datang karena aku hari ini. Kenapa dia belum sampai? Cepat, cepat. Siapapun yang berani menyakiti Stella, aku tidak akan pernah membiarkan mereka lepas. Stella, hari ini karena aku. Kamu dan orang tuamu pantas mati. Dan kamu mendorongku? Kamu berani membelanya? Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuh kalian berdua, bocah kurang ajar. Aku tidak akan pernah memaafkan siapapun yang menyakiti Stella. Sepertinya kalian berdua persis sama. Juga orang baik. Hanya bicara. Dia sebenarnya tidak pernah melindungimu. Kamu cantik jelita. Dia tampan. Jangan hina Ethan. Kamu bahkan lebih mirip. Kemarilah. PS. Bonggong untukku. Sudah diduga, anjing beranak anjing, kucing beranak kucing, dan tikus akan selalu menjadi tikus. Kalian berempat memiliki wajah pembawa keberuntungan. Sampah tak berguna, kamu ditakdirkan untuk menjadi diinjak-injak. Kamu akan menyesali ini. Percayalah, kamu pasti akan menyesalinya. Menyesal? Siapa yang bisa membuatku menyesal? Di kota sungai, yang bisa membuat tunangan Ethan menyesal. Katakan padaku, siapa yang bisa membuatku menyesal? Hah? Seorang rakyat jelata tidak akan pernah menjadi burung Phoenix. Kamu bodoh dan jahat. Hanya pecundang menyedihkan dengan pakaian mewah. Masih bicara besar. Luna, aku kembali. Luna, aku tidak bisa menemukan jarum dan benang, tapi aku menemukan ini. Kamu bisa menggunakannya untuk memotong lidahnya. Itu akan membuatnya diam selamanya. Aku tidak hanya akan membuatnya diam, tapi aku akan membuatnya bahkan tidak bisa bernapas. Ayo, bergerak. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Sudah kubilang diam. Lepaskan. Lepaskan aku. Jay, rekam ini. Pemandangan yang begitu indah, sayang, jika tidak diabadikan. Tentu, Luna. Serahkan padaku. Apa yang kamu lakukan? Ayo, Luna. Ayo. Ayo. Tidak. Ayo. Terus, Luna. Tidak. Tidak.
Ethan, apa yang kamu lakukan di sini? Suara apa itu? Tidak ada. Pernikahannya belum pasti. Aku belum bisa memberitahunya apa yang terjadi. Tidak ada. Bagaimana kamu bisa masuk ke rumahku? Jika aku ingat dengan benar, sepertinya aku tidak pernah memberimu kunci rumahku. Bagaimana kalian bertiga bisa masuk? Kami melihat pintu depanmu terbuka, dan mengira mungkin ada maling, jadi kami masuk untuk memeriksa. Ya? Kebetulan kami lewat untuk memeriksa rumahmu. Ethan, kamu terlalu keras. Kau menakuti mereka. Kalian bertiga tidak sedang bekerja, jadi kenapa kalian di sini? Aku membawa Tina dan Chloe untuk bertemu klien. Kami kebetulan lewat, jadi kupikir aku akan mampir. Ngomong-ngomong, aku akan segera tinggal di perumahan Puncak Indah. Jadi aku ingin mengenal daerah ini. Klien? Klien apa? Ethan, kenapa kau menginterogasiku? Aku tidak suka diperlakukan seperti ini, seperti kau menginterogasi penjahat. Luna, aku sedang dalam suasana hati yang buruk, jadi ketika aku bertanya sesuatu, sebaiknya kau menjawab, bicara. Klien mana yang kau temui? Klien apa? Kita akan bertemu dengan Pak Brooks dari Energi Puncak. Pak Brooks. Kalau tidak salah ingat, Pak Brooks meninggalkan kota Sungai beberapa hari lalu, jadi, apa kamu pergi ke luar negeri untuk menemuinya? Pak Brooks tidak ada di kota Sungai. Bagaimana bisa kamu kacau begini? Pak Brooks sedang di luar negeri, dan kamu bahkan tidak tahu, kau masih menyuruhku mengantarmu menemuinya? Kau buang-buang waktuku, ada masalah? Ya, maaf, Luna, aku tidak melakukan tugasku dengan baik. Jangan sampai terulang lagi, Ethan, ini manajemen burukku, hukum aku. Minggir. Ethan, apa maksudmu? Apa maksudmu minggir? Ku bilang minggir. Biarkan aku lihat apa yang ada di belakangmu. Apa sebenarnya itu? Ethan, kenapa kamu begitu kepo? Di belakang kita, tidak ada apa-apa. Luna, kesabaranku hampir habis, jadi aku tidak ingin mengulangi perkataanku. Ethan, aku pacarmu. Meskipun kamu CEO, kamu tidak boleh berbicara seperti itu padaku. Atau apakah? Yang kau katakan tentang bertanggung jawab padaku itu semua bohong. Luna, aku tidak akan berbohong padamu, jadi aku harap kamu mau bekerja sama. Aku akan menebusnya. Baiklah. Untung Jay sudah mendengar keributan lebih dulu dan mengurus pembersihannya. Siapa yang melakukan ini? Aku tidak tahu. Lampu gantung ini sengaja ditarik ke bawah. Siapa yang melakukannya? Kenapa ini bisa terjadi? Maafkan aku, Ethan. Aku mengacaukannya. Setelah aku masuk, aku melihat lampu gantung itu bergoyang, dan aku merasa ada yang salah. Aku ingin memanggil seseorang untuk memperbaikinya. Tapi kemudian... Ethan, kamu tidak marah padaku, kan? Maksudku baik, tapi akhirnya aku malah memperburuk keadaan. Jika kamu ingin menyalahkanku, silakan. Pak Vance, aku kembali. Pak Vance, aku sudah mengambil rekaman pengawasan hari ini dari perumahan Puncak Indah. Silakan lihat. Pengawasan? Apa yang kamu lakukan? Ethan, apakah kamu tidak percaya padaku? Kenapa kamu memeriksa rekaman? Luna, justru karena aku percaya padamu aku ingin melihat rekaman itu. Lagi pula, bukankah kamu bilang ada maling masuk? Kalau begitu biarkan aku membantu memeriksa. Tidak perlu repot. Aku yang mengurusnya. Ada apa? Cepat, hubungi keamanan, periksa menyeluruh. Siap? Sepertinya Jay sudah menanganinya. Kamu tadi tampak gugup sekali. Gugup? Tidak, aku tidak. Kenapa kamu berpikir begitu? Ethan, ada apa denganmu hari ini? Berulang kali, kamu selalu berpikir buruk tentangku. Apa karena aku tidak mendapat izinmu untuk masuk ke rumahmu? Dengarkan baik-baik, kita akan menikah.
Ini akan menjadi rumahku juga, atau apakah? Kamu selalu berpikir, aku tidak pantas untuk memasuki rumah ini. Bukan itu maksudku. Karena saudara perempuanku, Lupakan, berhenti. Aku seharusnya tidak berharap apapun darimu. Mulai sekarang, aku tidak akan datang ke sini lagi. Hari itu, lupakan saja. Di masa depan, aku tidak akan mengganggumu untuk menikahiku. maaf, Luna. Tadi aku bertindak di luar batas. Setelah aku menangani urusan ini, aku akan menebusnya untukmu. Baiklah. Kali ini, aku akan memaafkanmu untuk sementara. Pak Vance, keamanan telah menghubungiku. Maaf, asisten call, sistem pengawasan baru saja rusak. Seluruh perumahan rekaman pengawasan semua hilang. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Apakah lokasi ponselnya sudah diperbarui? Pak Vance, masih belum ada respons. Mungkin dia sudah pergi? Siapa? Ethan. Cari tempat ini. Ya, Ethan, suruh mereka berhenti. Mereka membalikan rumah terbalik. Luna, jangan ganggu aku. Ethan, apa kau lupa apa yang kau janjikan padaku? Aku tidak ingin mereka di rumah masa depanku mengacaukannya. Setelah kita menikah, aku akan membelikanmu villa baru. Benarkah? Pergi. Di pintu masuk villa, pasang 2 penjaga. Jika mereka tidak di ruangan ini, cari yang berikutnya. Selain kita, pasti ada orang lain. ya. Ayo. Pak Vance, kami menemukan lemari yang mungkin ada orang di dalamnya. Aku sudah menyuruh orang mengawasinya, menunggumu. Ayo, Ini. Luna, mungkinkah Jay menyembunyikan si cantik itu di dalam? Luna, apa yang harus kita lakukan? Jika mereka ditemukan, aku tetap harus menghadapinya. Bagaimanapun, dia yang selingkuh duluan. Aku yang benar. Ayo. Tunggu. ada apa lagi? Orang di dalam mungkin pencuri. Aku khawatir mungkin berbahaya. Mereka mungkin nekat. Jangan khawatir, Nona Miller. Kami akan melindungi Pak Vance. Kau terlalu banyak bicara. Ada apa lagi? Ethan, kamu sangat jahat. Aku hanya khawatir dengan keselamatanmu. Apa itu salah? Luna, satpam kami semua terlatih khusus. Mereka bisa menangani darurat apapun, aku akan baik-baik saja. Tapi aku pikir kita harus memanggil polisi dulu. Tunggu polisi sampai di sini, itu akan lebih aman. Ethan, kau tahu, aku sangat mencintaimu. Kadang aku mungkin berlebihan, tapi kau mengerti, kan? Nona Miller, cintamu pada Pak Vance, kami semua mengerti. Jadi biarkan aku mengambil risiko, sekarang kau bisa tenang. Asistenku, keselamatanmu juga penting. Aku sudah memanggil polisi. Mari kita tunggu polisi tiba sebelum kita melakukan apapun. Tunda mereka, lalu cari kesempatan untuk membiarkan orang di lemari itu kabur. Lebih baik hindari masalah. Semoga Ethan tidak tahu. Ayo cepat. Ethan, kamu baru saja menyakitiku. Bagaimana bisa kamu begitu kasar padaku? Maaf, aku akan menebusnya nanti. Mary, kenapa bisa kamu? Kamu dan orang lain masuk ke tempat Pak Vance? Pak Vance, maafkan saya salah. Tolong, maafkan kami. Kami tidak akan mengulanginya lagi. Asisten call, pecat Mary. Kirim mereka semua ke kantor polisi. May? Baik, Pak. Pak Vance, karena Stella dan saya teman sekelas SD, tolong jangan terlalu keras pada saya. Kalau bukan karena kamu dan Stella teman sekelas SD, dengan kemampuanmu, kamu tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi kepala pelayan di villa keluarga Vance. Kamu mengecewakan kepercayaan dan kebaikan Pak Vance. Tunggu, aku ada sesuatu yang mau dikatakan. Aku baru saja menemukan sesuatu. Apa dia melihat semua itu? Jika kamu punya sesuatu untuk dikatakan, katakan pada petugas polisi. Kamu merusak rumah Ethan,
kamu benar-benar celaka. Bawa mereka pergi sekarang, mereka mencemari udara. Tahan dulu. Kamu bisa bicara sekarang? Kau bisa bicara apapun yang kau mau sekarang. Ethan, kenapa kau buang-buang kata padanya? Waktumu berharga. Jangan buang waktumu pada orang seperti dia. Kalau ada yang ingin kau katakan, katakan sekarang. Bisakah kau berjanji padaku, setelah aku mengatakannya, kau akan melepaskan kami? Itu tergantung pada apa yang sebenarnya akan kau katakan. Kami melihat seorang pria menyeret seorang wanita, dan melarikan diri lewat jendela. Apakah kau melihat dengan jelas wajah mereka? Kami sibuk saat itu, dan kaget, jadi kami tidak terlalu memperhatikan seperti apa rupa mereka. Ini, Stella? Pikirkan baik-baik. Apakah benar-benar dia? Ya, pasti dia. Asisten Cole, bawa beberapa orang segera dan cari di sepanjang rute mari. Ya, Ethan, aku tidak enak badan. Bisakah kau membawaku ke rumah sakit? Kalian berdua bawa dia ke rumah sakit. Aku punya urusan penting yang harus diurus. Pak Vance bertindak terlalu jauh. Bagaimana dia bisa meninggalkan Luna demi wanita itu? Tepat sekali. Aku belum pernah melihat Pak Vance begitu marah sebelumnya. Jalang, sebaiknya kau mati. Jangan pernah muncul lagi. Jika tidak, aku akan membuat hidupmu sengsara. Pak Vance, ponsel Nona Stella GPS-nya aktif. Biarkan aku lihat. Di sana, Pak Vance, lihat, Pak. Apakah ini ponsel Nona Stella? ini ponsel Stella, dia pasti di dekat sini. Cari dia. Baik, Pak. Cepat cari. Stella, tolong tetap aman. Hei, Ethan, ini aku. Stella, di mana kamu? Stella? Stella, Terima kasih, Nona. Aku sudah memberitahu keluargaku. Orang jahat zaman sekarang benar-benar keji. Menyakitimu seperti ini dan membuangmu di dekat tempat sampah. Kalau bukan karena orang baik yang menemukanmu tepat waktu, aku tak bisa bayangkan apa yang bisa terjadi. Ada karma. Mereka pasti akan mendapatkan balasannya. Kamu duluan aja. Ethan akan segera datang. Oke, jaga dirimu baik-baik ya. Makasih. Aku baik-baik saja. Cuma kelihatannya agak menakutkan. maaf, Stella. Ini semua salahku. Aku tidak menjagamu dengan baik. Aku yang bertanggung jawab. Aku sudah bersumpah sejak kecil bahwa aku tidak akan membiarkan siapapun menindasmu. Ini semua salahku. Aku terlalu tidak berguna. Apa kamu lupa apa yang aku ajarkan padamu selama ini? Jangan gunakan kesalahan orang lain untuk menghukum dirimu sendiri. Sudah kubilang, ini bukan salahmu. Pak Vance, bisa minta waktu sebentar di luar? Silakan. Pak Vance, ini Dr. Carter. Dia yang bertanggung jawab atas perawatan Nona Stella. Dr. Carter, bagaimana keadaan Stella? Nona Vance mengalami sangat parah pemukulan dan penganiayaan. Saat dia dibawa masuk, dia mengalami pendarahan intrakranial, patah tulang di sekujur tubuh, dan tulang lehernya dan sumsum tulang belakangnya mengalami kerusakan parah. Wajahnya, tangan, dan jaringan lunak lainnya mengalami trauma dengan tingkat yang berbeda, kondisinya sangat serius. Untungnya, setelah mendapatkan perawatan, Nona Vance sudah keluar dari bahaya, dia hanya perlu istirahat dan pemulihan. Asisten Cole, sampaikan terima kasihku pada Dr. Carter. Stella, siapa yang melakukan ini padamu? Aku akan membuat mereka membayar. Ya. Kepalaku sakit sekali.
Aku tidak ingat. Tidak apa-apa. Kalau kamu tidak ingat, jangan khawatir. Istirahat saja yang baik sekarang. Aku akan keluar sebentar. Jaga Stella di sini dengan baik. Cari tim rehabilitasi terbaik untuknya. Dan sumber daya medis. Ya. Asisten Cole. Nona Stella, ada yang bisa saya bantu? Orang yang menyakitiku adalah pacar Ethan, Luna Miller. Dan saudara laki-lakinya, serta sahabat-sahabatnya. Apa? Apa kamu yakin tidak ada kesalahan? Kamu baru bilang kepalamu sakit dan tidak ingat. Aku ingat dengan sangat jelas. Aku akan memanggil Pak Vance kembali sekarang. Jangan panggil dia. Kenapa? Aku sengaja bilang kepalaku sakit dan tidak ingat karena aku tidak ingin dia tahu kebenarannya. Saat dia melihatku, karena rasa bersalah, dia menampar dirinya sendiri 2 kali. Jika dia tahu, dalang di balik penyakiti aku adalah pacarnya, menurutmu apa yang akan dia lakukan? Berdasarkan pengetahuanku tentang Pak Vance, dia tidak akan mudah melepaskan mereka, dia mungkin bahkan lebih keras. Dia akan mengirim Luna dan kelompoknya langsung ke neraka. Lalu bagaimana? Setelah itu, kemungkinan besar dia akan diliputi rasa bersalah dan menghukum dirinya sendiri. Karena sampai batas tertentu, dia juga kaki tangan. Itulah yang paling aku khawatirkan. Jadi aku harus mendahuluinya dan membuat orang-orang itu membayar. Balas dendam dan tuntaskan urusan. Dengan begitu, meskipun dia tahu kebenarannya nanti, dia tidak akan terlalu dimakan rasa bersalah. Asisten Cole, aku butuh bantuanmu. Hei, Ngomong-ngomong, Ethan, kamu bilang sebelumnya mengatur agar aku bertemu dengan kakakmu, kapan tepatnya? tunda dulu saja untuk saat ini. Kakakku perlu istirahat beberapa hari ini. Nanti aku cari waktu untuk kalian berdua bertemu. Oke, aku mengerti. Luna, ada apa? Kakak Ethan cukup merepotkan. Menunda pertemuan denganku berarti tanggal pernikahanku harus ditunda. Aku tidak tahu apa yang Ethan pikirkan. Dia kan cuma kakaknya, dia bukan ibu dan ayahnya. Stella, semuanya sudah diatur. Termasuk pengawasan di perumahan Puncak Indah. Kerja bagus, itu adikku. Ngomong-ngomong, video yang kurekam di ponselku, harus kuhapus. Tentu tidak. Itu kenang-kenangan penting bagiku menghukum wanita itu. Pada waktu yang tepat nanti, akan kutunjukkan kepada Ethan. Untuk memberitahunya siapa yang memegang kendali keluarga ini. Siap. Ethan, sudah kubilang, fokus saja pada pekerjaan, jangan khawatirkan aku. Aku sudah hampir sembuh total. Baru 10 menit, kamu sudah menelepon 5 kali. Stella, karena besok ulang tahunmu, di lelang hari ini, jangan pelit mengeluarkan uang, aku ingin membelikanmu hal-hal terbaik di dunia. Oke, Stella, berikan ponselnya ke asisten Cole. Biarkan aku memberi instruksi padanya. oke. Pak Vance, saya di sini. Jika melihat barang bagus, tawarlah untuk kakakku, dan jaga keselamatannya. Jangan khawatir, Pak Vance. Pak Vance, saya sudah menyelidikinya. Kegagalan sistem pengawasan di perumahan Puncak Indah disebabkan oleh manusia. Bisa diperbaiki? Sekitar 3 hari. Kamu hanya punya 1 hari. Stella, siapapun yang menyakitimu, akan kubuat mereka mati. Kudengar lot hari ini beberapa di antaranya adalah karya adalah gaun perhiasan yang dia desain terkenal di seluruh dunia unik, itu adalah kemewahan tertinggi.
Barang mewah biasa tidak bisa menandingi Luna lelang hari ini. Pada dasarnya dibuat untuk Luna besok adalah pesta ulang tahun Stella. Untuk pertemuan pertama kita, tentu aku harus berdandan. Tapi karya Adela terlalu mahal. Aku khawatir hari ini uang yang kubawa tidak akan cukup untuk membayarnya. Teman-teman terkasih, saya umumkan lelang secara resmi dibuka. Lot ini bernama Orbit Abadi, batu utamanya adalah mutiara Kiong 28 karat. Ia menampilkan sebuah rel ganda struktur paralel, terbuat dari emas mawar dan platinum. Ini adalah karya Nyonya Adela, mahakarya kalung terbesar sepanjang karirnya. Tawaran awalnya adalah 50 juta. 60 juta. Itu sangat mahal. Penawaran tanpa batas. Asisten call Luna, Pak Fans pasti mengirimnya ke sini. Pak Fans pasti menyiapkan kejutan untuk Luna. Pak Fans benar-benar mencintaimu. Pantas saja akhir-akhir ini dia begitu dingin padaku, menyiapkan kontras untuk mengejutkanku. Berikutnya adalah lot kedua. Bernama Riak Waktu, ini juga karya Nyonya Adela, penawaran tanpa batas. Lot ketiga ini. Masih desain Nyonya Adela, ini disebut gulungan galaksi penawaran tanpa batas. Nona Stella, semua barang lelang Nyonya Adela sudah diamankan untuk Anda. Perkara yang Anda tanyakan itu sudah menunjukkan kemajuan. Biarkan saya yang mengurus ini. Saya akan segera kembali. Silakan tunggu di sini dan istirahat sebentar. Baiklah, terima kasih, asisten call. Sama-sama, itu tugas saya. Saya sekarang menyatakan lelang ini ditutup. Pak Cole. Apakah Pak Cole ada di sini? Barang lelang Anda, harus kami kirim kemana? Atau akan Anda bawa sekarang? Tidak perlu mencari Pak Cole. Semua barang lelangnya bisa berikan kepada saya. Anda? Pak Cole yang kalian bicarakan itu, dia hanya seorang karyawan. Semua yang dia tawar, semuanya dari tunangan saya sebagai kejutan untuk saya. Oh, benarkah? Kalau begitu, tolong panggil Pak Cole. Bukan saya tidak percaya Anda, tetapi barang-barang ini terlalu berharga. Saya tidak bisa memutuskan sendiri. Kamu buta? Apa kau tidak lihat ini tunangan Pak Fans? Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya kau mempertanyakan calon Nyonya Fans. Ini tamparan untuk wajahku dan tamparan untuk wajah Ethan. Maafkan saya. Maaf. Saya tidak sengaja. Jangan panik. Mereka hanya sekelompok pengganggu yang bersembunyi di belakang bos mereka. Barang lelang sebelumnya tidak ada hubungannya dengan mereka. Kau ya? Apa yang kau lakukan di sini berdandan rapi? Merusak rumah tangga, dan kau masih berani menunjukkan wajahmu di depan kami. Lama tak jumpa. Mulutmu masih sebusuk dulu. Halo? Tolong barangku diantar langsung ke mobilku. Terima kasih. Barangmu? Konyol, benar-benar konyol. Kami belum menyelesaikan urusan terakhir kita, dan sekarang kau buat masalah lagi. Apa? Hidupmu yang tak berharga. Kau benar-benar tidak menginginkannya lagi. Nona, tolong perhatikan lingkunganmu. Kau buta, aku membantu lelangmu menyingkirkan hama. Dan kau suruh aku perhatikan lingkungan? Gaun Givenchy-mu itu disewa, kan? Biarkan aku bertanya, bagaimana kau bisa masuk lelang mewah seperti ini? Kau tahu tidak, barang termurah sekalipun di sini, jika kau jual dirimu, kau tak akan mampu membelinya. Apa kau menyelinap saat keamanan tidak melihat? Mencoba mencuri sesuatu, ya? Ada apa dengan keamananmu? Siapa saja kau biarkan masuk? Periksa undangannya sekarang, aku ragu dia ada di daftar tamu. Maaf, Nona, tolong izinkan saya periksa undangan Anda. Tentu. Yang terhormat VIP tertinggi, maafkan ketidaksopanan saya. VIP tertinggi. VIP tertinggi dia.
Masa sih? Dia cuma seorang guru sukarela yang miskin, masa dia seorang VIP tertinggi? Benar, pembawa acara, tolong lihat lebih dekat, ya. Apakah dia palsu atau bagaimana? Permisi, tolong antar barang saya ke mobil saya. Ya, akan saya atur segera. Jangan bergerak. Semuanya, dengarkan. Wanita ini hanyalah sampah dari lapisan bawah masyarakat. Dia hanya seseorang yang pergi ke pegunungan untuk mengajar anak-anak, seorang guru sukarela. Dan dia hanyalah seorang jalang yang bergantung pada laki-laki untuk sekadar bertahan sebagai warga negara yang baik. Bagaimana mungkin dia memiliki hak untuk berada di sini? Bagaimana dia mampu menawar barang-barang yang sangat mahal ini? Dia pasti di sini untuk mencuri sesuatu. Saya usul kita periksa latar belakangnya secara menyeluruh. Semuanya, cepat, periksa barang-barang kalian. Ada yang kehilangan sesuatu? Siapa tahu, dia sudah mencuri sesuatu. Gelang, berlian, Cartier, edisi terbatasku, hilang. Brosku, bros safirku, hilang juga. Pasti dia yang mengambilnya. Dengar itu, tertangkap basah. Sekarang, atas nama pelelangan, aku akan menggeledah,mu untuk melihat di mana kamu menyembunyikan barang curian itu. Cantik, berani-beraninya kamu pukul Luna? Cantik, Kamu mencari masalah. siapa yang cari masalah? Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya kamu pukul aku? Memang kenapa kalau aku pukul kamu? Kamu Kenapa? Apa? Beberapa hari lalu, bukankah kamu senang memukul aku? Sekarang giliranku memukulmu, kamu tidak suka? dasar cantik. Aku tidak memberimu pelajaran waktu itu, kau serangga kecil. Jadi anggap saja kamu beruntung. Hari ini, kalau kamu keluar hidup-hidup dari sini, aku ganti nama ikut kamu. Kamu tidak pantas pakai namaku. Mereka menamparmu baru saja. Aku akan membelamu. Balas tampar mereka. Sudahlah, lupakan saja. Aku terlalu takut. Baiklah. Aku akan lakukan untukmu. Aku tidak akan biarkan kamu memukulku lagi. Tina, Chloe, tahan dia. Hari ini, aku akan merobek wajahnya. Karena memukul kami kali ini, aku akan membuatmu membayar 100 kali lipat. Coba lihat siapa yang berani menyentuhnya. Asisten Cole, kamu datang tepat pada waktunya. Jalang ini berniat mengambil produk-produk yang Ethan minta kamu belikan untukku. Dia juga menyerangku secara verbal dan berniat menyakitiku, jadi aku sekarang memerintahkanmu untuk menghukumnya dengan keras. Asisten Cole, karena kamu di sini, kita akan memberimu tangan. 1 tangan. Apa kamu gila? Atau aku yang gila? Asisten Cole, apa kamu buta? Buka matamu dan lihat bahwa aku Luna Miller, tunangan Ethan, dan kamu membantunya. Nona Miller, tolong tunjukkan sedikit rasa hormat. Nona Stella bukanlah seseorang yang bisa kamu sentuh. Aku tidak bisa menyentuhnya. Di kota sungai, siapa lagi selain aku, Luna Miller, tunangan Ethan, yang tidak tersentuh? Apa hubungan kalian berdua? Aku paham sekarang. Luna, ada apa? Apakah mereka berdua juga selingkuh? Diam, kamu bisa menghinaku, tapi kamu tidak boleh memfitnah Nona Stella atau memfitnahnya. Lihat, dia mulai defensif. Sudah kubilang aku benar. Asisten Cole, kalau aku ingat dengan benar, kamu sudah menikah, kan? Jadi kenapa kamu punya simpanan di luar? Asisten Cole, tidak bermaksud kasar, tapi seleramu jelek sekali memilih orang seperti ini untuk bersama. Ayolah, sudah berapa banyak orang yang kamu tiduri? Bodoh? Kamu pikir semua orang bodoh? Kamu mencari masalah. Aku pikir, mereka berdua cocok sekali. Bodoh, selamanya. Betul, Asisten Cole, kamu punya keberanian. Asisten Cole, kamu berani sekali. Menggelapkan uang dari grup fans, memiliki simpanan, dan membelikannya perhiasan mahal seperti itu. Aku akan memberitahu Ethan sekarang bahwa kau pengkhianat. Bodoh. Luna, jaga mulutmu. Nona Stella adalah saudara perempuan Pak Vance.
Kau bisa bicara apapun tentangku, tapi jika kau memfitnahnya, bisakah kau menanggung konsekuensinya? Aku sarankan kau minta maaf pada Nona Stella segera. Jika tidak, lupakan jadi Nyonya Vance. Entah kau bisa keluar dari kota sungai tanpa cedera, itulah pertanyaannya. Sekarang kau marah. Saudara perempuan Pak Vance, terakhir kali dia menggunakan alasan konyol yang sama dan mencoba membodohiku dengannya, tapi aku langsung tahu. Saudara perempuan Ethan, bagaimana mungkin dia menjadi guru sukarela yang miskin ini? Kalian berdua benar-benar cocok. Keduanya sangat tampan. Keras kepala dan tidak masuk akal. Kau akan membayar ini segera. Yang akan membayar segera adalah kalian, Tina, Chloe, abaikan asisten call, tahan dia untukku. Hari ini aku akan merobek mulutnya untuk melihat apakah dia berani mengklaim milikku. Siapa yang berani menyentuhnya? Kau mau bagian juga? Asisten call, ya? Kau berani menyentuh orangku? Aku akan menelepon Ethan sekarang. Aku akan bilang padanya betapa asisten berharganya menindas tunangannya. Hai, Ethan, ada yang menindasku? Cepat. Luna. Besok adalah pesta ulang tahun Stella. Masih banyak detail di tempat acara yang perlu ditangani. Aku sibuk, tidak punya waktu. Kamu ke sana dan awasi dulu. Ida, Tapi aku sedang ditindas. jangan khawatir, siapapun yang menindasmu, akan kubalaskan untukmu. Saat ini, yang terpenting adalah pesta ulang tahun Stella. Mengerti? Baiklah, aku akan menemuimu sekarang. Pintar. Pesta ulang tahun Stella, tidak boleh ada kesalahan, kerjakan ini dengan benar, dan aku akan memberimu hadiah. Dan, Luna, Pak Vance, diam. Ethan menyuruhku pergi membantu mempersiapkan pesta ulang tahun Stella sekarang. Saat aku kembali, akan kuurus dua orang itu. Mereka beruntung hari ini. Ku dengar ada yang membuat masalah. Sebenarnya apa? Itu adik Pak Vance. Pak Vance, ada perlu apa dengan saya? aku mengirimkanmu foto, dia adikku, dia ada di lelangmu, jagalah dia untukku. Mengerti? Anda bisa mengandalkan saya. Mulai sekarang, dia adalah VIP tertinggi kita. Dia orang terpenting dalam hidupku. Jika terjadi sesuatu di wilayahmu, jangan salahkan aku jika aku melawanmu. Mengerti? Pak Hayes, ingat kami? Siapa kamu? Pak Hayes, kami pernah makan malam bersama. Baru sebulan lalu, di restoran Nia. Kamu adalah teman-teman terbaik tunangannya. Pak Hayes, kamu harus membela kami. Ini si Jalang dan asisten call itu, pasangan selingkuh ini bersekongkol untuk menindas Luna. Menindas kami, mereka tidak hanya mencuri barang lelang Luna, tetapi juga menyerang kami. Lihat bagaimana mereka memukulku. Ya, Pak Hayes, demi Pak Vance, kamu harus membela kami. Wanita ini, dia seorang pembohong dan pencuri. Cepat suruh keamanan membawanya pergi. Dia adalah orang terpenting dalam hidupku. Jika sesuatu terjadi padanya di wilayahmu, jangan salahkan aku jika aku melawanmu. Aku akan mengurusnya. Pak Hayes, kamu memukul orang yang salah, kan? Seharusnya kamu memukul wanita ini. Benar sekali aku memukul kamu. Hayes, kamu gila. Sihir apa yang wanita ini berikan padamu? Atau apa kamu juga berselingkuh dengannya? Terus bicara. Hayes, kamu tidak hanya menampar kami, kamu menampar muka Luna. Luna tidak akan membiarkanmu pergi. Pak Vance juga tidak akan membiarkanmu pergi. Salah. Pak Vance yang tidak akan membiarkan kalian berdua pergi. Kamu tahu siapa dia? Siapa lagi dia ini? Hanya seorang guru sukarela. Omong kosong. Wanita ini adalah saudari kandung Pak Vance. Tidak mungkin. Dia benar-benar saudara Pak Vance. 100%. Sudah kubilang sejak dulu. Nona Vance, maaf, kami buta, kami tidak mengenalimu. Semua ini karena Luna yang menyuruh kami. Tolong ampuni kami.
Tolong jangan beritahu Pak Fans. Ya, semua ini salah Luna. Kami hanya orang kecil. Hanya mengikuti perintah. Nona Fans, kami tidak akan mengulanginya lagi. Tolong, kasihanilah, biarkan kami pergi. Kami akan pergi sekarang juga, dan menangkap Luna, dan membawanya ke Anda. Sekarang kamu minta ampun? Dulu, saat kamu menganiaya aku dan memukulku, kenapa kamu tidak berpikir untuk menunjukkan belas kasihan? Apa? Kamu benar-benar berani menyentuh Nona Fans? Kamu tidak tahu rasa mati. Pak Hayes, saya butuh bantuan. Silakan. Saya punya bukti apa yang mereka lakukan pada Nona Stella. Cedera yang disengaja, penghinaan, dan kerusakan properti. Membentuk rantai yang lengkap. Tolong suruh seseorang bawa mereka langsung ke kantor polisi. Saya pastikan mereka membusuk di penjara. Bawa 2 orang ini yang sembrono dan usir mereka. Bawa mereka ke kantor polisi. Katakan pada mereka, mereka membuatku rugi besar. Rumah lelang kami akan menuntut mereka sepenuhnya. Pak Fans, kami salah. Barang lelang Nona Fans akan diurus. Baik, Pak. Nona Stella, bisa saya bicara sebentar? Lihatlah. Seperti yang Anda minta, saya menemukan bahwa saudara Miller diam-diam menggunakan pengaruh Pak Fans untuk melakukan berbagai perbuatan kotor. Dan saya menemukan semua mata-mata yang mereka tanam di grup Fans. Buktinya kuat. Kami bisa melenyapkan mereka semua kapan saja. Kerja bagus, asisten Cole. Standar moral mereka bahkan lebih rendah dari yang kukira. Perilaku mereka sangat keji, dan kerusakannya parah. Mereka benar-benar sampah. Untungnya, Anda menemukan sifat asli mereka tepat waktu. Jika tidak, jika Luna menikah dengan Pak Fans, konsekuensinya akan menjadi bencana. Ayo, aku akan pergi ke pesta ulang tahun. Untuk memberikan pertunjukan yang bagus. Oke. Aku sangat marah. Di lelang hari ini, wanita itu dan asisten Cole benar-benar mempermainkanku, dan Ethan, dia bahkan tidak bisa memprioritaskan. Dia tidak hanya tidak mendukungku, dia malah menyuruhku membantu adiknya mempersiapkan tempat pesta ulang tahun. Aku lelah dan sakit. Luna, tenanglah. Setelah kamu menjadi nyonya muda Fans, kamu bisa membalas dendam padanya sesuka hatimu. Tepat, Luna. Keluarga kita, kami semua mengandalkanmu. Lihatlah Ethan, besok dia mengadakan pesta ulang tahun untuk adiknya. Dia memesan seluruh tempat paling mahal di kota sungai, Balai Agung. Ku dengar sebotol anggur di sana. Harganya setengah tahun gaji ayahmu. Ngomong-ngomong, itu membuatku kesal. Dia benar-benar keterlaluan. Dia hanya mengirim undangan kepada Luna dan Jay. Bagaimana dengan kami para orang tua? Kami adalah mertuanya. Di matanya, apakah kami sekarang orang luar? Dia jelas tidak peduli pada kami. Tepat. Ku dengar kaviar di pesta itu dihargai per gram. 1 gigitan seharga biaya bulanan orang biasa. Sayang sekali, kita tidak akan bisa mencicipinya. Dia orang terkaya di kota sungai, standarnya terlalu tinggi. Kami kerabat miskin tidak seharusnya berusaha naik. Cukup, sudahlah. Ethan sangat menghargai adiknya terlalu berlebihan, itulah kenapa dia membatasi daftar tamu. Jay bisa pergi hanya karena rasa hormat padaku. Aku tidak mengerti, ini hanya seorang adik. Dia akan menikah dengan seseorang pada akhirnya, dia orang luar. Kenapa Ethan begitu peduli? Kenapa dia melakukan itu? Aku juga tidak mengerti. Bahkan untuk menikahiku, dia bersikeras mendapatkan persetujuan dari yang disebut adik itu. Kadang aku heran apakah dia kurang waras. Adiknya itu juga suka bersikap angkuh. Dia terus menunda untuk menemuiku. Tunggu saja, setelah aku menjadi matriark keluarga Fans, dia akan mendapat masalah. Luna, ketika kamu menjadi matriark keluarga Fans, jangan lupa villa yang kau janjikan padaku. Dan aku. Ingat promosikan aku dan naikkan gajiku. Dan aku? Hei, Ethan, kapan kamu dan Stella sampai? Ada urusan yang harus diurus. Harus tunggu sebentar lagi. Stella seharusnya segera tiba. Terima kasih sudah membantu saya menghibur para tamu. Jangan khawatir, mengenai Stella, aku akan menjaganya dengan baik. Berapa lama lagi? Pak Fans, sebentar lagi. Sekitar 1 jam. Percepat. Baik, Pak. Stella, hari ini aku akan memberimu kado ulang tahun terbaik.
Mungkinkah adik Ethan sudah tiba? Siapa yang mengundangmu? Pak Vance mengirimiku undangan. Aku berhak berada di sini. Ada apa? Kamu berani muncul di depanku? Kupikir setelah kejadian kemarin, kamu akan punya akal dan pergi dari kota sungai. Nona Miller. Hari ini adalah pesta ulang tahun adik Pak Vance. Pak Vance meminta saya untuk berada di sini dan membantu. Beraninya kamu menyebut adik Ethan? Kamu membiarkan wanita itu menyamar sebagai adiknya dan datang ke sini untuk melakukan penipuan. Saat Stella tahu, kamu akan mendapat masalah besar. Nona Miller. Jaga ucapanmu. Jika tidak, kamu akan menghadapi konsekuensinya. Luna. Kamu ingin aku mengajarinya pelajaran? Pakaiannya itu terasa familiar. Itu pasti adik Pak Vance. Pakaian dan aksesorinya, semuanya tampaknya karya Nyonya Adela. Gaun gulungan galaksi, anting riak waktu, dan kalung orbit abadi. Wow, berapa nilai semuanya? Mudahnya beberapa kekayaan kecil. Mutiara keong di kalung itu saja pasti bernilai puluhan juta. Pak Vance benar-benar menghamburkan uang untuk adiknya. Dan adiknya sendiri, dia sangat memukau. Stella, akhirnya kamu datang. Aku tunangan Ethan. Luna, kamu terlihat sangat memukau hari ini. Pakaian dan perhiasanmu ini, hanya seseorang dengan status mulia sepertimu yang pantas mendapatkannya. Tunangan? Benar. Kalau aku tidak salah ingat, kamu dan Ethan belum bertunangan kan? Gelar tunangan belum menjadi milikmu. Aku salah bicara. Siapa kamu berani bersikap angkuh? Setelah aku menjadi matriark keluarga Vance, kamu akan jadi orang pertama yang aku habisi. Oh, Stella. Kemarin, aku benar-benar menghadiri lelang mewah. Aku ingin menyiapkan hadiah yang bermakna untukmu. Tapi sayangnya... Sayangnya apa? Sayangnya, seorang wanita jalang yang sembrono dengan sengaja menghancurkannya. Jalang? Tapi jangan khawatir, aku sudah memberi pelajaran pada wanita itu. Jai, tunjukkan video pada Stella. Biarkan dia melihat ketulusanku. Lihat, ini wanita itu. Kecoa mungkin hidup lama, tapi... Karena dia macam-macam dengan orang yang salah, cepat atau lambat kita akan dapat dia. Jika kamu mau, aku bisa menambahkanmu sebagai kontak. Aku akan mengirimkan video ini padamu. Ini sebagai bentuk penghormatanku padamu. Aku tidak tahan siapapun yang menghinamu. Jika kamu mau, aku bisa menambahkanmu sebagai kontak. Aku akan mengirimkan video ini padamu. Itu sebagai bentuk respek padamu. Siapapun yang menghinamu, aku tidak punya toleransi sama sekali. Apa? Berani-beraninya kau memukul Luna? Kembalikan ponselku. Meskipun kau adalah saudara perempuan Ethan, kau tidak bisa seenaknya memukulku. Apa aku melakukan kesalahan? Atau kau mendengarkan wanita itu dan mempercayai kebohongannya? Tutup mulut kotormu. Aku paham, kaulah yang menabur perpecahan, menghancurkan hubunganku dengan Stella, kan? Jay, robek mulut orang ini sampai hancur. Oke. Tunggu. Cahayanya menyilaukan. Apa telingamu juga tidak berfungsi? Apa kamu tidak berpikir suaraku terdengar akrab? Memang. Mungkinkah? Kamu. Apa yang kamu lakukan di sini? Hari ini ulang tahunku. Pesta ini untukku. Jadi, menurutmu kenapa aku di sini?
Siapa kau sebenarnya? Dan kau berani datang ke sini melakukan penipuan? Kau yang membawanya ke sini, kan? Apa lelang kemarin belum cukup? Dan sekarang pesta ulang tahun ini, kau berani datang ke sini dan membuat masalah? Apa kau tidak takut Ethan akan mencincangmu jadi 1000 potong? Yang seharusnya dicincang 1000 adalah kamu. Dasar bodoh dan tidak tahu diri. Kau sudah tidak ada harapan. Ada apa di sini? Jadi menurut Nona Miller, saudari Pak Vance adalah seorang penipu. Benar, itu dia. Kurang ajar, sembrono, menyamar sebagai saudari Ethan, menyamar sebagai tamu kehormatan di pesta hari ini. Dia bicara omong kosong. Wanita ini adalah saudari kandung Pak Vance, Nona Stella Vance. Mungkin tidak ada seorang pun di sini yang tahu siapa tamu kehormatan hari ini. Bagaimana bisa kalian salah siapa tamu kehormatannya? Saudari Pak Vance sudah pergi selama 5 tahun, tidak menonjolkan diri. Ini adalah penampilan publik pertamanya. Jadi tidak banyak orang tahu seperti apa rupanya. Hadirin sekalian, asisten Cole menyalahgunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi. Dia tidur dengan wanita ini. Tujuan dua sampah ini pasti untuk menggunakan pesta ini untuk menjarah sumber daya grup fans. Sebagai tunangan Ethan, aku jamin bahwa dia hanyalah seorang miskin guru sukarela. Dia hanya bisa mengandalkan pura-pura menjadi orang lain untuk masuk ke kalangan atas. Dia hanyalah orang miskin kelas rendah. Sebagai tunangan Ethan, saya jamin dia hanyalah seorang guru sukarela, seorang yang tidak berarti dari lapisan bawah masyarakat yang hanya bisa melangkah ke kalangan atas dengan berpura-pura menjadi orang lain. Di pelelangan kemarin, dia mencoba mencuri sesuatu dan saya menangkapnya, tapi dia bersekongkol dengan asisten Cole dan lolos untuk saat ini. Pakaian dan perhiasan yang dia kenakan semuanya barang curian. Dia benar-benar hanya mempercantik yang jelek. Asisten Cole, kamu benar-benar mencari masalah. Membawa sampah seperti dia ke sini. Di depan Ethan, kamu menampar Stella di muka. Seluruh keluargamu sebaiknya bersiap menghilang dari kota sungai. Orang yang seluruh keluarganya akan lenyap dari kota sungai adalah kamu. Dan kamulah yang menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Orang yang menjarah sumber daya grup fans tetaplah kamu. Selama bertahun-tahun, mengandalkan hubunganmu dengan Ethan, berapa banyak perbuatan kotor yang kau lakukan secara diam-diam, mau menceritakannya kepada semua orang? Dasar perempuan. Beraninya kau memfitnahku. Wanita gila, berani-beraninya kau menyiramku. Aku akan melawanmu. Kau berani memukul Luna? Aku akan membunuhmu. Penjaga, tahun baru dimulai. Tetap aman dan sehat. Kau hanya berpura-pura, ya? Hajar mereka berdua sampai mati. Jika ada masalah, aku yang bertanggung jawab. Berhenti di situ. Ini adalah saudari kandung Pak Vance, Nona Stella Vance. Pak Vance yang membayar gajimu. Sekarang kau mau menyerang adiknya sendiri? Kau yakin? Jangan dengarkan omong kosong Cole. Mereka bersama. Dia palsu, wanita milik pria lain. Aku adalah calon istri Ethan. Aku adalah calon nyonya keluarga fans. Sekarang, sebagai tunangan Ethan, aku memerintahkanmu, sekarang juga, tangkap mereka berdua. Siapapun yang tidak patuh akan diusir dari kota sungai besok. Siapa yang berani? Hei. Apa? Seseorang membuat masalah di aula. Seseorang menyamar sebagai Stella. Pemulihan selesai. Kirimkan padaku sekarang. Ya. Siapa yang berani menyentuh sehelai rambut pun dari Nona Vance? Itu Pak Hayes. Dia juga ada di sini. Dia sepertinya tahu. Penipu yang disebut Nona Miller. Pak Hayes, jika aku dengar dengan benar, apakah kau melindungi wanita ini? Kau buta. Kau bahkan tidak mengenali saudara perempuan Pak Vance? Kaulah yang buta. Beraninya kau menghinaku.
Apa kau tidak takut Ethan akan menyalahkanmu? Aku memanggilmu Pak Hayes karena hormat. Jika aku tidak menghormatimu, kau bukan apa-apa. Semuanya, maju. Jangan khawatir tentang dia. Tunggu, Apa yang kau mau? Luna. Apa kau tahu, seperti apa rupa saudara perempuan Pak Vance? Meskipun aku tidak tahu seperti apa rupanya, aku yakin wanita ini pasti bukan dia. Pak Vance mengirimiku foto kemarin saudara perempuannya. Kuharap setelah kau melihatnya, kau tidak akan menyesal. Luna, apa kau gila? Kenapa kau hancurkan ponselku? Jangan kira aku tidak tahu apa yang kau rencanakan. Kau hanya ingin mengulur waktu dan mengaburkan masalah. Sekarang aku mengerti. Kalian semua bersekongkol. Kalian semua bersatu melawanku. Hanya untuk mengambil keuntungan saat Ethan pergi. Dan meraup untung dari perjamuan ini. Apa yang salah dengan kepalamu? Orang normal tidak bisa mengikuti pemikiranmu. Tepat, frustrasi, ya? Saat Ethan tiba, aku akan menjelaskan semuanya. Kalian semua akan membayar harga yang mengerikan. Yang akan menyesal ini bukan aku. Kau, Pak Hayes, tenang. Dia bodoh sekali. Kau tidak perlu turun ke levelnya. Lihat saja. Siapa yang bodoh itu? Luna, kau ingin menjatuhkan seluruh keluargamu bersamamu? Henry. Karena kau begitu tidak tahu berterima kasih. Maka hari ini, aku akan menjatuhkanmu juga. Ambil mereka bertiga jatuhkan. Aku ingin mereka tahu. Apa yang terjadi di kota sungai saat kau menghinaku, Luna. Ya. Asisten Cole, pertunjukan akan segera dimulai. Ayah, Ibu. Apa yang kalian lakukan di sini? Siapa yang menyuruh kalian datang? Bukankah kamu bilang Ethan secara khusus menambahkan kursi dan mengundang seluruh keluarga kita untuk datang ke pesta ulang tahun adiknya? Ini dimaksudkan sebagai kejutan? Kapan aku bilang begitu? Luna, pesta sebesar ini? Bagaimana mungkin kami tidak datang? Kami di sini untuk mendukungmu. Mungkin Pak Vance akan mengumumkan tanggal pernikahanmu hari ini. Benar? Luna, ibu ada benarnya. Mungkin. Ethan dengan sengaja ingin mengejutkanmu. Dan itulah mengapa dia melakukannya. Mungkin. Ethan selalu suka mengejutkanku. Dia akhirnya akan melamar. Aku hampir menjadi anggota keluarga Vance. Kenapa kamu begitu senang? Akulah yang mengundang mereka. Kamu pikir kamu siapa? Hak apa yang kamu miliki untuk menambahkan peserta? Bahkan sebagai tunangan Ethan, aku tidak punya wewenang itu. Siapa aku? Sudah lama aku bilang padamu. Kamu kecanduan berpura-pura, ya? Asisten Cole, keluarkan barang-barangnya. Ya, Nona Stella. Asisten Cole, keluarkan. Ya, Nona Stella. Para tamu yang terhormat. Hari ini, di pesta ulang tahun Nona Vance, di pesta ini, terdapat bukti mengenai grup Vance elemen korupsi internalnya. Dan individu-individu tertentu yang, menggunakan nama Pak Vance, memperkaya diri sendiri dan melanggar hukum. Hal ini perlu diungkap ke publik. Untuk meluruskan fakta. Bermain trik. Luna, saat Ethan tiba, pastikan segera beritahu dia. Bahwa orang ini, telah lupa siapa tuannya. Pertama, adalah ayah Nona Luna Miller, Bapak Robert Miller. Melalui koneksi Luna, ia ditempatkan di anak perusahaan konstruksi grup Vance sebagai wakil manajer departemen pembelian. Selama 1 tahun 3 bulan menjabat, ia menggunakan posisinya untuk menggelembungkan harga pembelian dan menerima suap total $7,5 juta. Tutup mulut kotormu. Dasar anak kurang ajar. Beraninya kamu memfitnah saya? Hari ini, akan kuajari kamu pelajaran berharga atas nama orang tuamu. Luna, apa yang terjadi di sini? Di mana Ethan? Di mana dia? Kenapa dia tidak bisa mengendalikan orang-orangnya? Di acara seperti ini, berlarian menggigit orang, itu tidak baik. Buktinya mencakup, namun tidak terbatas pada, kontrak pembelian yang ditandatanganinya.
Pihak B mengirimkan semua barang. Jika pihak A membutuhkan kiriman sebagian, lokasi spesifik ditentukan oleh pengadaan pihak A, yaitu lokasi kawasan industri fans, yang 30 hingga 50% di atas harga pasar. Catatan transfer tidak wajar ke rekening pribadinya dari pemasok, serta foto pertemuan pribadinya dengan pemasok dan log komunikasi. Fitnah. Ini fitnah murni. Sayang, kamu harus bela ayahmu. Tunggu. Selanjutnya, ibu dari Nona Luna Miller, Ibu Miller. Melalui Luna Miller, dia menekan Bank Mitra Group Funds. Secara ilegal memperoleh pinjaman komersial berbunga rendah sebesar 12 juta dolar, dan kemudian melalui rentenir, meminjamkannya. Secara ilegal meraup keuntungan lebih dari 3 juta dolar. Kau. Ibu, kau baik-baik saja. Aku akan membunuhmu. Apa? Takut mereka akan tahu sifat aslimu. Lanjutkan. Selanjutnya, sepupu Luna Miller, Gary Miller. Kasus seperti ini lagi, aku punya 17 file lagi. Termasuk Bibi Luna. Seorang sepupu lainnya, total 9 kerabat. Kamu licik dan kejam dasar jalang. Aku bersumpah akan membuatmu mati mengenaskan. Aku serius. Orang-orang ini entah memegang jabatan tanpa kekuasaan di grup fans dan digaji tinggi, atau melalui Luna Miller dan koneksi istimewa ini, dalam transaksi mereka dengan grup fans meraup keuntungan berlebihan, atau diafiliasi grup fans mengamuk. Menurut perkiraan kasar, mereka telah meraih lebih dari 50 juta dolar dalam keuntungan kotor. Ya ampun, ini memperlakukan grup fans seperti ATM pribadi mereka. Itu mengerikan. Apakah Pak Fans tahu? Jika ini benar, berapa banyak grup fans yang akan dikeruk? Siapa yang tahan dengan ini? Jika aku di posisi Pak Fans, aku ingin mereka mati. Cole. Sebaiknya kau waspada. Saat kau pulang, Diam. Kau memasukkan bukti dan menjebak keluargaku. Akan kubuat kau membayar. Ethan juga tidak akan membiarkanmu lolos. tunggu, Nona Miller. Kamu dan adikmu tersayang selanjutnya. Saya ingin melihat bagaimana Anda berencana memfitnah saya di perusahaan Ethan. Saya tidak memegang posisi dengan kekuasaan nyata. Kakak saya hanyalah seorang pengawas keamanan yang rendah. Luna Miller. Sebagai pacar Pak Fans, Anda secara ilegal campur tangan dalam penunjukan personel grup Fans, memasang kroni-kroni Anda, berulang kali menggunakan biaya PR dan dana acara sebagai alasan untuk mengakses kartu tambahan Pak Fans dan Departemen PR Grup Fans untuk menarik uang dalam jumlah besar. Dengan total lebih dari 20 juta dolar. Lebih parahnya, Anda menggunakan perantara untuk menghubungi perusahaan yang berbisnis dengan grup Fans, secara eksplisit atau implisit menuntut biaya perantara dan suap. Anda menggunakan status Anda sebagai tunangan Pak Fans untuk melakukan mencari rente. Inilah kesaksian yang diberikan oleh 3 kepala perusahaan dan catatan transfer, dengan total lebih dari 15 juta dolar. Kamu membuat tuduhan palsu. Itu semua palsu. Semua palsu. Jay Miller. Sebagai Kepala Keamanan Perumahan Puncak Indah, Anda menyalahgunakan kekuasaan Anda, berulang kali mentolerir dan bahkan secara pribadi berpartisipasi dalam banyak insiden kekerasan, mengancam dan menyerang karyawan, dan bahkan pemilik rumah. Ada banyak catatan, tetapi Anda menutupi semuanya. Juga, melalui Luna, kamu mengambil alih bisnis keamanan dan logistik grup Fans, dan mensubkontrakannya untuk mendapatkan keuntungan besar, dan kamu juga menggunakan cara ilegal untuk menekan pesaing. Juga, Cukup. Kamu yang merencanakan semua ini, bukan? Ya, Apakah kamu pikir itu cukup untuk menjatuhkanku? apa yang kamu mau? Hadirin sekalian, wanita ini memiliki dendam terhadapku. Jadi dia sengaja memasang jebakan untuk menyakitiku. Ini tidak lain adalah balas dendam. Balas dendam, ya, balas dendam. Hadirin sekalian, kalian harus percaya padaku.
Wanita ini tidak lain adalah seorang gila yang terpelintir secara psikologis. Karena beberapa sepele keluhan pribadi, dia terus menyimpan dendam terhadapku. Semua ini adalah yang direncanakan dengan cermat konspirasi miliknya. Dia memasukkan ini yang disebut bukti hanya untuk menggunakan acara penting hari ini untuk memfitnahku dan menghancurkan pertunanganku dengan Ethan. Benar-benar jahat. Saya merasa Nona Miller tampaknya tidak berbohong. Memang, dia akan menikahi Pak Vance pada akhirnya dan menjadi bagian dari keluarga. Tidak perlu. Untuk keuntungan kecil seperti itu, mengapa mengambil risiko? Saya, Luna Miller, sebagai tunangan Ethan Vance, meyakinkan semua orang bahwa saya dan keluarga saya benar-benar tidak bersalah. Kami memiliki hati nurani yang bersih. Sekarang, saya akan membawa penuduh palsu ini dan kaki tangannya semua ke kantor polisi. Kami akan mengajukan gugatan sesuai hukum, menggugat mereka atas fitnah dan pencemaran nama baik. Tidak hanya untuk memulihkan reputasi keluarga Miller, tetapi juga untuk membiarkan para orang jahat tanpa hukum ini menghadapi hukuman hukum. Bagus sekali, Nona Miller. Sepertinya kita semua salah paham pada Nona Miller dan keluarganya. Bagaimana bisa orang begitu licik dan kejam sampai sejauh ini? Dalam perjalanan mengawal mereka ke kantor polisi, pastikan terjadi beberapa kecelakaan. Mengerti? Jangan khawatir, Luna. Aku janji dia tidak akan melihat matahari besok. Jangan sentuh aku. Aku akan berjalan sendiri. Biarkan aku bicara dengannya. Lihat itu. Di dunia ini, siapapun yang punya kekuatan paling besar, siapapun yang punya dukungan paling kuat, mereka yang memegang kendali. Kamu repot-repot mengumpulkan semua yang disebut bukti. Apa gunanya? Selama aku, Luna, masih menjadi tunangan Ethan, aku dan keluargaku bisa terus bergantung pada grup fans untuk hidup mewah dan mengeruk uang. Begitu aku menjadi matriark keluarga fans, seluruh grup fans akan menjadi milikku, sudah di tangan. Dan kamu bahkan tidak akan melihat matahari besok. Ada tipe orang yang, ketika dia pikir dia menang, berlari ke musuh untuk menyatakan kemenangan, dan aku tidak salah. Kamu adalah tipe itu. Apa yang ingin kamu katakan? Biarkan aku memberitahumu, perekam ponselku bekerja dengan sempurna. Asisten Cole, dia tidak bisa menahan diri. Tangkap. Siap? Jai, hentikan dia. Berhenti di situ. Lihat itu. Di dunia ini. Kau lihat itu. Di dunia ini, siapa yang punya kekuasaan paling besar dan dukungan paling kuat? Dialah yang berkuasa. Kau repot-repot mengumpulkan semua itu yang disebut bukti palsu. Apa gunanya? Selama aku, Luna Miller, masih menjadi tunangan Ethan Vance, aku dan keluargaku bisa terus bergantung pada grup fans untuk hidup mewah dan terus meraup uang. Begitu aku menjadi matriark keluarga fans, seluruh grup fans akan sudah di tangan. Dan kau bahkan tidak akan melihat matahari besok. Sial, jalang. Puas sekali. Dia hampir membodohi kita. Bagaimana bisa Pak Vance jatuh cinta pada wanita seperti itu? Dia bahkan mencoba membunuhnya untuk membungkamnya. Sangat kejam. Orang seperti dia pantas mati. Kami salah menuduh orang yang tidak bersalah. Semuanya, diam. Maaf, aku tidak bermaksud menyakiti kalian. Aku hanya tidak ingin kalian tertipu oleh tipu daya kotor. Sudah jelas rekaman ini palsu. Itu buatan AI. Mereka menyiapkannya dari awal sebagai alat peraga. Mereka mencoba menggunakan tipu daya kotor ini untuk menjebakku. Jelas, rekaman ini palsu. Ini buatan AI. Mereka sudah menyiapkannya sebelumnya. Mereka hanya mencoba menggunakan trik kotor ini untuk menjebakku. Meski begitu, rekaman rahasia tidak diterima sebagai bukti sah. Mereka tidak diakui oleh lembaga resmi. Tenang saja. Keseruannya baru dimulai. Berhenti bermain trik. Saya kehabisan kesabaran. Kamu sudah menghabiskannya. Saya sudah selesai bermain. Surat pemberhentian dari Departemen Hukum Grup Fans. Itu dikirimkan kepadaku bersama dengan panggilan pengadilan. Untuk penggelapan. Bank menagih pinjamanku. Dan mereka mencurigai penipuan pinjaman. Mereka menuntutku.
Kantor pusat langsung memerintahkan pemberhentianku. Ditambah lagi, begitu banyak panggilan. Aku juga dipecat. Panggilan pengadilan. Bagaimana ini bisa terjadi? Diam semuanya. Menyebalkan. Apakah kamu di balik ini? Tidakkah cukup jelas? Mustahil. Benar-benar mustahil. Bagaimana mungkin penunjukan personel grup fans melewati Ethan? Bagaimana mungkin kamu melakukan ini? Bagaimana mungkin mustahil? Nona Miller, bahkan sekarang kamu masih belum mengerti? Ketika Pak Vance mendirikan grup fans, dia mentransfer semua ekuitas atas namanya tanpa syarat kepada Nona Stella. Jadi sejak awal, Nona Stella telah menjadi satu-satunya dan terbesar pemegang saham grup fans. Pak Vance hanya bertindak atas nama Nona Stella untuk menjalankan wewenang manajemen sebagai ketua nominal, memecat beberapa karyawan nakal, mengajukan beberapa gugatan. Bagi bos terbesar dari grup, apakah itu terlalu sulit? Omong kosong. Aku tidak percaya. Ini benar-benar mustahil. Kau bicara omong kosong. Kau bercanda? Ini hanya skema lain yang kau rencanakan terhadapku. Surat pemberhentian bisa dipalsukan. Panggilan pengadilan bisa dipalsukan. Ini semua palsu, benar-benar palsu. Palsu. Semua palsu. Orang dengan motif tersembunyi menjebak kita. Kita tidak bersalah. Dia terlihat seperti gadis cantik. Tapi bagaimana bisa dia begitu kejam? Dia pantas dicincang 1000? Dicincang 1000. Apa yang kalian tunggu? Semoga tahun baru membawa kedamaian dan kemakmuran. Pergi. Tangkap pembohong kotor dan tangkap mereka. Sekarang. Sekarang juga. Lakukan. Apa kalian tidak mengerti bahasa manusia? Luna menyuruhmu melakukannya, jadi lakukan. Semoga tahun baru membawa kedamaian dan kemakmuran. Berhenti. Siapa yang ingin kau lawan? Ethan. Ethan, akhirnya kau datang. Jika kau tidak datang, aku pasti sudah didorong-dorong. Apa yang terjadi? Mereka memfitnahku, memfitnah seluruh keluarga kami, dan memukulku, dan memukul saudaraku. Asisten Cole itu, dia licik pengkhianat, dia dan wanita itu menyimpan niat buruk. Bersekongkol. Akhirnya, Ethan sangat marah, dia pasti akan memberi mereka pelajaran. Balas dendam untukku. Ethan, Apa? Kau juga punya sesuatu untuk dikatakan? Ethan. Pria dan wanita ini, mereka menjebak kita. Itu tamparan langsung di wajahmu. Dan, terutama wanita ini. Dia menghubungi asisten Cole. Orang tidak setia ini, berani menyamar sebagai saudara perempuanmu. Menyebabkan masalah. Ethan. Ethan. Lihat mereka. Ini membuat wanita tua ini marah. Mereka berusaha menghancurkan keluarga Miller. Kau harus membela kami. Lunaku yang malang, dia mengabdikan dirinya padamu. Bagaimana dia bisa berakhir seperti ini, dihina oleh jalang sembarangan seperti ini? Wanita ini, sekilas, tidak baik. Mungkin dia hanya wanita pekerja. Pak Vance, wanita ini terlalu jahat. Dia terlihat seperti penggoda. Penggoda sejati. Asisten Cole dan dia pasti berselingkuh. Mungkin mereka bekerja sama untuk menipu uang dari keluarga fans. Ethan, aku curiga dia dan Henry Hayes juga tidur bersama. Dia seorang wanita mesum dan jahat. Ethan, kamu beneran mukul aku? Ethan, kamu salah sasaran, kan? Ini. Ini jelas di jalan itu. Itu dia. Ethan, bagaimana kau bisa? Kamu, kenapa kau memukul orang? Pak Vance, kami. Ini salah paham, Pak Vance. Itu bukan salahku. Aku. Ethan, apa kau gila? Kenapa kau memukul kami? Aku pacar resmimu. Kamu benar-benar memukulku demi wanita ini? Apa kau ingin aku membocorkan rahasia tentang perselingkuhanmu? Semuanya? Diam. Dia kakakku, kakak kandung, Stella Vance. Apa? Dia? Dia benar-benar. Tidak mungkin. Stella, Ethan, kami tidak tahu, oke? Kami benar-benar tidak tahu. Dia saudari kandungmu. Kesalahpahaman. Ini semua kesalahpahaman besar. Benar. Hanya kesalahpahaman. Stella, maaf. Kamu baik-baik saja?
Aku baik-baik saja. Aku baik. Merekalah yang terluka. Syukurlah. Kesalahpahaman? Dengan bukti tak terbantahkan, kamu berani menyebutnya kesalahpahaman? Bagaimana kamu menjelaskannya? Kami, Tentu saja, mereka tidak bisa. Karena tadi, di depan semua orang, mereka menghina kita dan menyuruh pengawal mereka memukuli kita. Mereka bahkan mengancam untuk memastikan kita tidak akan pernah melihat cahaya matahari lagi. Semua ini, apakah ini benar-benar kesalahpahaman? saya bisa bersaksi. Pak Vance, saya juga bisa bersaksi. Dan saya, Nona Vance mengatakan kebenaran, setiap kata darinya. Tidak, itu tidak benar sama sekali, Stella. Aku dijebak. Dijebak? Ya, tepat sekali. Asisten call, itu asisten call. Dia sudah lama dendam padaku sudah lama, jadi, dia menjebakku. Dia pasti sudah menipumu. Jangan sentuh aku. Kamu menjijikkan. Jangan sentuh aku. Kamu kotor. Stella, percayalah padaku. Ini semua benar-benar kesalahpahaman. Luna, pada titik ini, kamu masih berani berdebat. Bahkan jika kita kesampingkan itu, bahkan jika hari ini adalah kesalahpahaman. Lalu bagaimana dengan kemarin di lelang? Apakah itu juga kesalahpahaman? Apa yang terjadi kemarin? Pak Vance, silakan lihat. Ini rekaman keamanan dari lelang kemarin. Luna, bersama dua orang lainnya, menindas Nona Vance dengan segala cara. Mereka memfitnah Nona Vance sebagai pencuri. Mereka bahkan mencoba menggeledahnya di depan umum. Dua kaki tangannya sudah ditahan. Luna, ada lagi yang ingin kamu katakan? Ethan, orang seperti apa aku ini? Kamu tahu lebih baik dari siapapun, aku mencintaimu. Dan aku juga sangat menghormati Stella. Begitukah caramu menghormatinya? Ethan, saya akui kemarin di lelang saya agak impulsif. Dan apa yang saya katakan mungkin agak kasar. Tapi pernahkah kamu berpikir mengapa saya melakukan itu? Itu karena mereka membuat saya marah hingga kehilangan akal. Asisten call dan yang lain membawanya, secara terang-terangan merebut barang lelang saya dan bahkan memukul saya. Bukankah saya juga ditindas? Apakah dia tidak punya kesalahan sama sekali? Apa maksudmu barangmu? Itu adalah hadiah untuk kakakku, apa hubungannya denganmu? Dan kamu berani mengatakan Stella salah. Baiklah, saya akui saya melakukan kesalahan. Tapi meskipun begitu, jika dia mengungkapkan identitasnya lebih awal, jika dia bilang dia adalah kakakmu, semua ini tidak akan terjadi. Dia punya kesempatan untuk menghentikan semua ini, tapi dia menyembunyikan sesuatu dan hanya melihatku seperti badut melompat-lompat. Apa ini? Ini jelas jebakan. Dia sengaja merencanakan semua ini untuk membuatku jatuh ke dalam jebakan ini. Dia tidak punya niat baik dari awal. Tujuannya adalah untuk menghancurkan hubungan kita. Ethan, kamu tidak bisa hanya mendengarkan cerita dari sisinya. Brilian. Benar-benar brilian. Luna Miller, aku harus mengakui, kemampuanmu memutarbalikkan fakta dan lidahmu yang licik benar-benar mencapai puncak. Stella, meskipun aku tahu ini mungkin membuatmu marah, aku tidak bisa hanya diam dan melihatmu terus melakukan kesalahan ini. Menurutmu aku salah apa? Aku bisa berubah. Ini salahku karena tidak mengungkapkan siapa diriku. Baiklah, jadi aku yang menindasmu. Baiklah, kalau begitu hari ini, mari kita lihat apakah aku yang menjebakmu atau siapa yang benar-benar menindas siapa. Biarkan semua orang melihat sendiri hari ini apakah aku bersalah atas jebakan, dan siapa sebenarnya sedang menindas siapa. Apa yang kamu inginkan? Ethan, aku tidak akan melakukan apapun. Tidak ada. Asisten call. Kalian mau melakukan apa? Ayo, Luna. Ayo. Ayo. Ayo.
Sudah lama aku bilang padamu bahwa aku adalah adik Ethan, tapi kamu tidak hanya tidak percaya padaku, kau membuatku mengalami segala macam penghinaan dan siksaan. Tidak, bau kemiskinanmu yang sengaja menyesatkanku. Kaulah yang pamer kekuasaan, meremehkan semua orang. Luna Miller, kau pantas mati. Luna, kamu pantas mati. Ethan, percayalah padaku. Semua ini palsu. Itu direkayasa. Itu dipalsukan. Stella, dia mungkin tidak menyukaiku. Jadi, dia memasukkan semua ini untuk mengarang cerita tentangku, untuk menyingkirkanku dari sisimu. Tapi setelah bertahun-tahun, kau lebih percaya hal-hal mencurigakan ini? Tidakkah kau ingin percaya padaku? Pergi dan verifikasi, pergi dan periksa. Semua ini palsu. Selama kita menahannya, kita bisa mengutak-atik barang dan mengeruhkan suasana. Aku bersumpah demi seluruh keluargaku hidup bahwa semua ini palsu. Ya, Ethan. Aku juga bersumpah. Aku bisa bersumpah juga. Tidak perlu diverifikasi. Departemen IT baru saja memulihkan rekaman dari villa yang dihapus hari itu. Gangguan terjadi karena saudaramu, Jay. Lihat apa yang dia lakukan. Ethan, biar aku jelaskan. Bukan begitu, Ethan, biar aku jelaskan. Putar rekaman yang sudah dipulihkan. Tidak, Ethan. Tolong, kau tidak boleh menonton ini. Itu semua palsu. Video yang kuperintahkan untuk dirilis, jadi itu juga palsu? Bagaimana dengan itu? Keahlianku? Cukup bagus, kan? Kenapa semuanya hanya sampah yang tidak berguna? Uang yang diberikan Ethan padamu, di mana kau sembunyikan? Mungkin itu disembunyikan di tubuhnya. Biarkan aku memeriksanya. Kembalikan. Masih muda, tapi kamu bicara sangat jahat. Kau mau menerima Jalang sebagai ibu. Pergi. Jay, kau memang tahu cara menangani masalah. Kau bertingkah seperti binatang. Kau sampah, ditakdirkan untuk diinjak-injak. Binatang, kalian tidak lebih dari binatang. Tanpa hukum. Benar-benar tidak berperasaan. Pak Vance, tidak mungkin kita biarkan mereka lolos. Kita harus membalaskan dendam Nona Vance. Luna, kau masih berani berdebat. Apakah hatimu hitam? Kalian semua pantas mati. Ethan, aku kacau. Aku tahu aku membuat kesalahan. Stella tidak memprovokasimu. Kau memukulnya dengan bola bisbol. Kau memukulinya dengan tongkat bisbol. Kau merusak hadiah tulus dari murid-muridnya. Kau merusak barang-barang yang secara pribadi dia berikan padamu. Kau mengobrak-abrik kopernya. Kau menginjak foto keluarga kami. Kau menghina orang tuaku. Saat aku tiba di sana, kau terus berbohong padaku. Kau merobek surat yang kutulis, kau menyebutku tidak berguna, aku tidak menyalahkanmu, itu karena aku gagal menjaga Stella dengan baik. Tapi kau tidak berhak memfitnahnya, atau mencaci maki dia adalah saudari kandungku. Dia adalah orang terpenting di dunia bagiku. Luna, bahkan jika aku memotongmu menjadi 1000 potong, itu tidak akan memuaskan kebencianku. Kejahatan akan dihukum. Stella, maafkan aku. Ini semua salahku. Aku mempercayai orang yang salah, dan membuat orang-orang jahat itu menyakiti kamu begitu dalam. Aku benar-benar brengsek. Konyol. Sudah kubilang, itu bukan salahmu. Lihat,
Aku baik-baik saja, kan? Dan soal kemarahan, sudah kulepaskan semuanya. Sekarang, kita serahkan mereka pada hukum. Mereka akan mendapat hukuman yang setimpal. Benar. Biarkan mereka membusuk di penjara. Stella, aku bersumpah, mulai sekarang, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti kamu. Jika aku gagal, aku akan. Jangan bicara konyol. Kamu adalah kakakku. Aku hanya ingin kamu aman dan bahagia. Itulah hadiah terbaik bagiku. Tunggu. Ethan Vance, kamu tidak boleh melakukan ini padaku. Aku hamil anakmu. Ini laporan tes kehamilannya. Ethan, Luna sedang mengandung darah dagingmu. Kamu tidak ingin anak itu lahir tanpa seorang ibu, kan? Benar. Itu darah dagingmu sendiri. Luna Miller, kenapa aku tidak tahu bahwa kamu bisa punya anak? Banyak hal yang tidak kamu ketahui. Masih banyak lagi. Halo, bos, kamu memanggilku? Apa perintahmu? Jangan gugup. Katakan saja pada semua orang tentang hubunganmu dengan Nona Miller. Kami adalah mantan kekasih. Dulu, kami sering bermain-main. Kau bohong. Aku bahkan tidak mengenalmu. Dasar bajingan, orang jahat. Pasti saudara perempuannya yang menyewa figuran untuk memfitnahku. Diam. Ini adalah bukti bahwa kami bersama. Kau ingin aku publikasikan dan tunjukkan pada semua orang dengan jelas? Ethan, jangan terlalu dipikirkan. Aku benar-benar tidak mengenalnya. Kau cinta pertamaku. Sebelum bertemu denganmu, aku belum pernah menjalin hubungan. Enyahlah. Luna, kenapa kamu berpura-pura menjadi gadis polos? Perempuan ini sangat genit. Saat dia bersamaku, dia pergi main genit. Dan siapa tahu berapa kali dia berselingkuh. Kenapa kami putus kemudian? Karena dia berganti-ganti pasangan dan merusak tubuhnya. Dia pergi ke rumah sakit untuk periksa. Kesuburannya sudah hilang sejak lama. Ini adalah surat keterangan medis dari rumah sakit. Hitam dan putih, sangat jelas. Itu fitnah. Berikan aku surat itu. Wanita, beraninya kau memukulku? Itu faktanya. Dokter bilang dinding rahimnya tipis seperti kertas. Dalam hidup ini, dia tidak akan pernah hamil. Asisten Cole. Ya? Panggil polisi. Aku ingin mengirim Luna, Jai, dan semua keluarga Miller yang menindas adikku atau mencoba menelan grup fans ke kantor polisi, beritahu Departemen Hukum. Aku akan membuat mereka membusuk di penjara. Ya, Pak Vance. Siapa yang ada di sini? Bukankah ini mantan tunangan grup fans? Masih bermimpi menikahi orang kaya? Buka matamu dan lihat. Ini tempatmu. Hah? Itu kamu. Beraninya kau memperlakukanku seperti ini? Kamu hanya seorang tahanan sekarang. Tidak lebih baik dari kami. Ini semua karena kamu, wanita bodoh. Jika dulu kamu tidak buta dan menyinggung bos sebenarnya, bagaimana kita bisa berakhir dalam keadaan ini? Apa, masih ingin menyuruh kami ke sana kemari? Aku bilang, kamu adalah seorang gagal total, seorang jalang, seorang pembohong. Kalian semua. Pantasan.
Stella, apa kamu yakin tidak ingin tinggal beberapa hari lagi? Ada terlalu banyak anak yang tidak mampu sekolah. Aku ingin memberikan upaya sederhanaku. Melihat kamu baik-baik saja sekarang, aku merasa lega. Jaga dirimu. Stella, setelah kamu sampai di sana, kita akan tetap berhubungan. Jika terjadi sesuatu, beritahu aku segera. Jangan khawatir. Aku pergi sekarang. Ethan, jika kamu tidak ingin adikmu mati, transfer semua saham grup fans kepadaku. Buat kontraknya sekarang. Cepat. Oke, jangan sakiti Stella. Asisten Cole, siapkan. Baik, Pak. Jangan bergerak. Pak Fans. Maju. Stella, Bagus, akhirnya. Apa yang kamu tertawakan di tengah malam? Kamu membuatku takut setengah mati. Bukankah aku kabur dari penjara? Aku baru saja menggunakan wanita itu, Stella, nyawanya untuk memeras Ethan. Agar memberiku grup fans? Mimpilah. Kabur dari penjara, grup fans? Tetaplah di tempat kumuh ini, dan bermimpilah indah.